Halo, selamat malam pemirsa. Perang antara Iran dengan Israel yang didukung oleh Amerika Serikat ini telah memasuki lebih dari 1 pekan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut tidak ada kesepakatan dengan Iran dan hanya kecuali penyerahan tanpa syarat. Di mana Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Burujurdini juga menyebutkan bahwa negaranya tidak membuka negosiasi damai dengan Iran maupun dengan Israel, maksud kami maupun juga dengan Amerika Serikat. Lantas akankah setelah ini eskalasi akan semakin meningkat? Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Tiara Haraha. Dan saya Windy Wellingtonnya pemirsa menemani berbuka puasa Anda. Kami juga akan merekomendasikan berbagai menu dari sejumlah titik bersama rekan-rekan kami yang berada di lapangan. Langsung saja kita mulai Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya untuk Anda. Informasi pertama untuk Anda pemirsa, menjelang maghrib pasar Pabukoan Imam Bonjol di Padang Sumatera Barat berubah menjadi pusat keramaian. Ribuan warga memadati pasar untuk mencari hidangan berbuka puasa. Pasar Pabukoan Imam Bonjol adalah salah satu tempat bagi warga Kota Padang untuk berburu takjil sembari ngabuburit. Beragam menu berbuka tersedia dari panganan hingga makanan berat yang menggugah selera. Salah satu daya tarik utama Pasar Pabukoan adalah ragam kuliner khas Minangkabau, seperti gulai tambonsu, yakni usus berisi tahu ataupun telur, hingga kalio jariang atau masakan jengkol. Selain itu, ada juga beragam minuman segar seperti cendol sagu, es buah, es rumput laut, hingga es teler. Salah satu takjil yang paling diburu warga adalah perkedel jagung khas Padang Panjang. Perkedel ini memiliki cita rasa khas terbuat dari jagung muda yang lembut serta kombinasi renyah crispy di bagian luarnya. Sementara itu pemirsa, hidangan khas Timur Tengah selalu menjadi incaran saat Ramadan. Di Kabupaten Blitar, Jawa Timur terdapat kebab dengan perpaduan bumbu khas Jawa yang menjadi buruan masyarakat untuk menu berbuka puasa. Berbeda dengan kebab pada umumnya, kebab yang dijual di depan Pasar Kesamben, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar ini memiliki cita rasa khas. Penjual meracik sendiri bumbu daging dan saus yang digunakan hingga menghasilkan perpaduan rasa gurih, manis, dan juga sedikit pedas. Daging yang digunakan dimasak dengan bumbu khusus racikan sendiri, sementara sausnya juga dibuat secara khusus sehingga memberikan sensasi rasa berbeda dari kebab pada umumnya. Perpaduan kebab dengan sentuhan bumbu lokal Jawa ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembeli. Dengan inovasi perpaduan kebab dan bumbu khas Jawa, kuliner ini diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan favorit masyarakat untuk berbuka serta menambah ragam kuliner khas Blitar. Nah, ini yang Anda tunggu-tunggu pemirsa, seperti biasa kita akan memberikan rekomendasi menu berbuka puasa. Sudah ada Syamsul Ma'arif di Makassar dan juga Celia Alexandra di Jakarta. Kita ke yang jauh terlebih dahulu, sudah ada Anco ataupun juga Syamsul Ma'arif. Anda berbuka dengan apa, Anco? Baik, Narawini dan pemirsa, hari ini saya berbukanya dengan daging-daging lagi nih. Biasanya kalau Makassar itu kuliner tidak jauh-jauh dari daging. Kalau kemarin ada palu basah, coto, kondro, sekarang saya sop buntut. Nah, di depan saya ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 menu makanan yang nantinya akan saya cicipi semuanya. Nah, saya sekarang lagi di sop buntut Cak Yo. Ini salah satu rumah makan yang paling ramai juga didatangi oleh warga. Nah, ini saya tidak terlalu paham menu-menu di depan saya ini, makanya saya ajak Feby ya, untuk temanin saya sini. Nah, satu persatu saya mau icip dulu. Kita ke yang ini dulu. Ini adalah nasi kari apa nih, Feby? Kari buntut.
kari buntut. Nah, ini kari buntut. Kalau menu kari buntut biasanya kalau kita dapat di setelah Lebaran. Nah, kalau kari buntut ini salah satu yang spesial juga ya di sini. Iya, salah satu yang spesial, Kak. Oke. Nah, Feby, kalau untuk kari buntut ini biasanya masaknya sampai berapa lama itu ya? Paling lamanya dia 15 menit, Kak. Oh, 15 menit. Iya, Disajikan. Iya, sudah bisa disajikan. Oke, saya langsung icip aja nih kari buntutnya. Bismillah. Lagi ya. Cara benar-benar dagingnya itu sangat lembut. Kemudian kuah karinya itu terasa banget. Ini kentang ya. Iya, Kak. Ini kentangnya. Sangat nikmat cara Windy dan pemirsa. Jadi buntutnya ini dipotong kecil-kecil seperti ini biar lebih gampang untuk kita kunyit. Tapi jangan khawatir, ini sangat lembut dagingnya. Lah, jatuh. Nah, itu untuk karinya. Nah, kalau yang satu lagi ini apa ini, Feby? Dia sop buntut spesial. Oh, sop buntut spesial. Bedanya dengan yang kari, tentunya karinya maksudnya spesialnya itu apanya? Di kuahnya. Oh, emang kuahnya pakai apa? Ada dua kuah, ada dua pilihan. Ada yang kuah original sama kuah cakyo. Yang bestsellernya kita di kuah cakyo. Nah, kuah cakyo itu campurannya apa-apa? Campurannya susu. Oh, ada susunya. Iya, ada susunya dan lebih creamy. Oh, ada susunya dan lebih creamy. Nah, tentunya saya penasaran nih dengarnya ada susunya dan lebih creamy. Langsung saya icip-icip ini di tiar pemirsa. Wah. Ini bisa dilihat daging-dagingnya. Sangat menggugah selera. Jatuh. Saya langsung icip-icip. Rasa susu dalam kuahnya itu terasa banget dan dagingnya juga empuk, sangat nikmat. Nah, ini lagi nih yang paling besar di depan saya. Yang paling besar di depan saya. Ini sop Rusuk sumsum. sop rusuk sumsum. Nah, cara makannya itu di sini ada sedotannya karena nantinya kita butuh untuk bentar. Dari kuahnya itu kita siram dulu ke sumsumnya. Nah, jika kameramen saya Iksan bisa tunjukkan ke pemirsa ini di tengah ini. Nah, bisa dilihat itu adalah sumsum yang nantinya akan saya makan dengan menggunakan sedotan yang sudah disiapkan. Nah, kalau kuahnya sendiri, ini kuahnya bening, hampir sama dengan kuah yang tadi. Bentar. Nah, kita masuk seruput aja. Nikmat banget. Jadi perpaduan antara isi dalam dari sumsum ini kemudian rasa dari kuahnya itu sangat kena banget. Nah, ini juga masih ada satu nih. Ini nasi asap lidah. Sangat nikmat. Semua yang ada di depan saya ini sangat nikmat.
Tiara Windy dan pemirsa. Nah, sebagai penutup di sini sudah ada 3 menu dessertnya. Ada es kelapanya, yang di bawahnya ada sirup DHT ya, sirup DHT-nya. Kemudian ada es buah, yang ada cendolnya. Tentunya cendol ini salah satu yang khas juga nih di Makassar, ada es cendol. Nah, salah satu varian dari es cendolnya seperti ini. Nah, kemudian ada Taro ice jelly. taro ice jelly. Oh, taro ice jelly. Oh, taro ice jelly. Ini cendol. Es cek. Oke, saya langsung aja nih mau coba. Ada buah naganya, kemudian jelinya, ada lengkengnya, terus ada cendolnya. Jatuh lagi. Sangat nikmat, segar banget. Jadi buka puasa kali ini saya lengkap banget, ada daging-dagingan, suap-suap, kemudian ditutup dengan es. Tiara Windy dan pemirsa, kalau Makassar harus cicip ini nih. Lokasinya ada di Jalan Mongin Sidi. Nanti teman-teman saya bisa antar kalau ke sini. Itu dulu rekan-rekan, saya kembalikan ke Tiara Windy dan pemirsa, saya mau lanjut makan dulu. Wah, jadi pengen sekarang ini langsung mencoba di sana bagaimana rasanya untuk langsung diantar oleh Syamsul. Tapi Pokoknya perdaging-dagingan kita tanya Ancu deh ya pokoknya. udah pasti rekomendasinya kayak begitu. Tapi sayang sekali jauh ya. Itu dia. Tapi di Jakarta ini pemirsa ada beragam kuliner dari berbagai daerah. Nah, kalau Celia ini bisa rekomendasikan menu apa saja nih pada malam hari ini? Silakan Celia. Ya, tenang saja Windy Well dan juga Tiara dan juga pemirsa. Kalau misalnya Anda suka makanan Makassar, tapi kalau tadi Syamsul Ma'arif ngasih rekomendasi jauh banget dari Makassar, mungkin saya bisa kasih Anda rekomendasi. Ini makanan perpaduan antara makanan Makassar, Sulawesi Selatan, dan juga makanan dari Nusa Tenggara Barat, dari Lombok. Dan sudah saya hadirkan langsung di depan saya saat ini tepatnya di Blok M. Atau kalau misalnya Anda datang ke Blok M, ini dekat dengan kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Dan di depan saya, ini yang menarik perhatian saya adalah ayam bakar plecing. Kalau misalnya kita ke Lombok, yang mata kita paling sering itu tertuju kepada ayam bakar taliwang. Kemudian sekarang saya tertarik dengan ayam bakar plecingnya. Tadi saya langsung ke dapur, terus saya langsung lihat bahwa ternyata ayam bakar plecingnya ini dibakar langsung dengan bumbu plecing, ditambah juga diberikan bumbu plecing yang segar. Seperti apa sebenarnya rasanya? Kita coba ya. Oke. Tentu saja kita harus tambahkan dulu ini jeruk nipisnya, jeruk limaunya, biar semakin segar rasa plecingnya. Dan ayam bakar, sebagai pecinta ayam bakar saya harus coba nih ayam bakar yang satu ini. Wangi jeruknya. Oke. Kita coba dengan bumbu plecingnya ya. Makanan khas Lombok itu identik banget sama rasa pedas dan segar. Kalau Anda tahu, sambal plecing ini itu terbuat dari sambal pakai banyak terasi. Jadi rasa terasinya itu medok banget, rasanya pedas. Cocok banget sama ayam bakar taliwang. Menurut saya ayam bakar plecingnya, yang rasa ayam bakarnya pun bumbunya meresap ke dalam ayamnya. Lengkap disajikan dengan bumbu plecingnya, kemudian dengan sayur kangkungnya dan taugenya.
saya mau coba yang lain lagi, pemirsa. Di sini ada sate yang terkenal di Lombok. Namanya adalah sate rembige. Nah, berbeda dengan sate Madura, kemudian sate Padang yang biasanya disiram bumbu di atasnya, bumbu kacang dan bumbu saus Padang. Tapi kalau sate rembige ini adalah sate sapi yang ketika dibakar, langsung dibakar menggunakan bumbunya. Jadi seperti apa rasanya? Kalau saya baca-baca sih sepertinya rasanya akan pedas manis. Apakah benar demikian? Kita coba ya. Rasanya pedas manis. Mungkin berbeda dengan sambal pecing yang tadi saya cobain. Rasanya lebih pedas sambal pecingnya dan identik dengan rasa terasinya. Tapi untuk sate rembigenya ini rasanya pedas manis karena saya merasakan ada rasa gula merah. Jadi sepertinya ini dibuat dengan cabai, berbagai cara cabai dan juga gula merah dan dibakar langsung ketika membakar satenya. Jadi nggak terlalu pedas. Jadi buat Anda pemirsa yang nggak terlalu suka pedas tapi mau makan makanan khas Lombok, Nusa Tenggara Barat, mungkin sate rembige ini adalah pilihan yang cocok untuk Anda cobain. Nah, bergeser, kalau tadi saya udah nyobain makanan khas Lombok, saya juga mau nyobain makanan khas dari Sulawesi Selatan, dari Makassar. Ini ada ikan bandeng bakar bumbu hitam. Nah, biasanya bumbu hitam itu adalah bebek bakar Madura dan sebagainya. Tapi kali ini ikan bandeng bakar bumbu hitam. Kira-kira rasanya akan seperti apa? Saya tadi dapat tips dari ownernya langsung, kalau misalnya mau makan ikan bandeng bumbu hitam ini, dimakan dengan sambal tomat dan juga bumbu dabu-dabu. Jadi kalau di Sulawesi Selatan itu namanya bumbu dabu-dabu, perpotongan antara bawang merah, kemudian cabai dan juga tomat, kemudian dikasih jeruk sedikit biar rasanya lebih segar. Oke. Terus ditambahin dengan kecap manis. Oke. Jadi di mix, kemudian langsung dituangin ke atas ikan bakarnya. Nah, saya mau cobain ya seperti apa kemudian rasa ikan bakar dengan saus dabu-dabunya. Rasanya segar karena sambal dabu-dabu ini identik sekali dengan tomat yang masih fresh. Ada tomat hijau, kemudian tomat merah. Perpaduan ini dengan perpaduan bawang merahnya itu buat rasanya semakin segar ketika kita makan ikan. Gak ada amisnya sama sekali. Saya kurang suka ikan yang amis, tapi ini buat saya jadi pengen nambah dan nambah lagi. Sampai di situ saja pemirsa. Depan saya juga ada bakso. Tapi ini bakso dari Sulawesi Selatan, dari Makassar, namanya bakso nyupnyang. Kalau bakso nyupnyang itu biasa identik dengan non halal, tapi kalau di sini ini spesial khusus halal dengan sapinya yang sudah, dengan baksonya yang sudah diganti menjadi sapi. Nah, sepertinya saya akan habisin semua makanan yang ada di depan saya saat ini plus dengan es campur dan juga es pisang hijaunya. Tapi sebelum itu saya mau kembalikan dulu ke studio ke rekan-rekan saya, ada Windy dan juga Tiara. Nanti jangan lupa ya datang ke Blok M untuk makan makanan khas Nusa Tenggara Barat ini. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas rekomendasinya Celia Alexandra, dan juga tadi juga sudah ada Syamsul Ma'arif di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali ke hadapan Anda usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, jalan kabupaten yang menghubungkan dua desa di Brebes, Jawa Tengah terputus akibat longsor. Badan jalan amblas sedalam lebih dari 30 meter. Longsor ini terjadi di jalan kabupaten yang menghubungkan Desa Cilibur, Kecamatan Paguyangan, dan Desa Langkap, Kecamatan Bumiayu di Brebes, Jawa Tengah.
Badan jalan yang ambles sepanjang 20 meter dengan kedalaman 30 meter. Tidak hanya merusak infrastruktur jalan, di lokasi longsor juga menyebabkan bangunan toilet SMP Muhammadiyah 3 Paguyangan ini ambruk. Sementara bangunan sekolah lainnya di SMP Muhammadiyah 3 Paguyangan juga terancam ambruk. Akibatnya proses belajar mengajar siswa di SMP Muhammadiyah 3 Paguyangan ini kini dipindahkan pemirsa ke sebuah madrasah di Desa Cilibur, Kecamatan Paguyangan untuk keselamatan jiwa para siswa maupun guru. Tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang kembali mengalami longsor Minggu sore. Sejumlah pekerja dan warga dilaporkan meninggal dunia. Gunungan sampah di TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat kembali terjadi longsor pada Minggu sore. Sejumlah video amatir milik warga beredar luas memperlihatkan detik-detik terjadinya peristiwa longsor. Informasi sementara menyebutkan ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun jumlah pasti korban masih belum bisa dapat dipastikan. Hingga saat ini, belasan alat berat dikerahkan untuk melakukan evakuasi pencarian korban longsor gunungan sampah. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini atas longsoran dari gunungan sampah di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, langsung saja kita tanyakan kepada rekan kami. Sudah ada Maksanuddin Kurniawan di lokasi. Silakan, Maksan. Ya, saat ini saya berada di lokasi zona 4 TPST Bantar Gebang, Kelurahan Jebut Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Karena memang seperti terlihat di belakang kami atau di layar kaca Anda bahwa sejumlah alat berat ekskavator sedang melakukan baik dan maupun pencarian dari dugaan adanya korban-korban lain yang tertimbun dari longsor. Dapat kami kabarkan juga bahwa saat ini memang longsor yang terjadi akibat dugaan dari curah hujan yang cukup tinggi di wilayah Bekasi sejak kemarin maupun malam tadi hingga pagi hari tadi, dan memang sampai saat ini belum ada keterangan yang menyatakan bahwa berapa jumlah korban yang dapat dipastikan akibat dari longsornya TPST Bantar Gebang ini. Dan sampai malam ini pihak dari BD maupun Basarnas sudah melakukan baik melakukan evakuasi dugaan masih adanya korban tambahan lain. Informasi yang kami dapat dari lokasi bahwa masih ada korban lainnya yang bisa tertimbun longsor, dan memang saat ini kegiatan evakuasi masih pencarian korban lainnya masih dilakukan oleh pihak terkait. Demikian yang dapat kami kabarkan. Baik, Mas Sadudin, terima kasih atas informasi yang telah diberikan dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur sejak hari Sabtu mengakibatkan banjir di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Salah satu daerah di Tangerang Selatan yang terendam banjir adalah perumahan Pondok Maharta di Pondok Aren. Menurut warga, air mulai masuk permukiman mereka pada dini hari pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Meski banjir cukup tinggi, sebagian warga memilih bertahan di rumah mereka. Namun demikian, petugas tim SAR mengimbau kepada warga untuk mengungsi menyusul intensitas hujan yang masih tinggi.
Dan banjir merendam ratusan rumah di komplek perumahan dosen IKIP Jati Keramat Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ketinggian mencapai 1,7 meter. Derasnya hujan membuat polder air di dalam perumahan tersebut tak mampu menampung air. Sebanyak 6 mesin pompa air milik warga dan bantuan dari BWSCC dan juga DBM SDA dioperasikan untuk menguras air banjir. Warga juga berharap pemirsa adanya bantuan logistik. Saat ini warga memilih tidak mengungsi dan bertahan di lantai 2 rumah. Saat ini bantuan dari pemerintah kota berupa mesin pompa air serta menyiagakan perahu karet BPBD untuk mengevakuasi warga. Komplek perumahan dosen IKIP ini pemirsa menjadi salah satu perumahan yang menjadi langganan banjir di Kota Bekasi. Warga meminta upaya serius pemerintah untuk mengatasi banjir ini secara permanen. Banjir melanda sebagian wilayah di Jakarta sejak semalam. Di wilayah Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, pemirsa, ketinggian banjir mencapai 1,5 meter. Banjir mulai melanda permukiman warga di kawasan Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur sejak Sabtu sore. Ketinggian banjir antara 1 hingga 1,5 meter. Meskipun ketinggian air naik cukup signifikan, namun sebagian warga memilih bertahan di rumah mereka masing-masing. Aktivitas warga pun lumpuh total seiring dengan akses jalan yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan. BMKG memperkirakan cuaca di sebagian wilayah DKI Jakarta akan diguyur hujan ringan pada Minggu pagi hingga malam hari. Seorang warga tewas dalam insiden kebakaran yang terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Kobaran api menghanguskan rumah warga di Jalan Kemas Rindo, Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, Palembang. Warga yang mengetahui kejadian berusaha melakukan pemadaman dengan menggunakan alat seadanya. Petugas pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan karena sempitnya akses jalan untuk menuju lokasi kebakaran. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Setelah proses pemadaman selesai, baru diketahui 1 orang warga berjenis kelamin laki-laki tewas dalam insiden ini. Diduga korban tak bisa menyelamatkan diri karena terjebak kobaran api, sementara itu kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Pemirsa, perang antara Iran dan juga Amerika Serikat yang juga didukung oleh Israel ini telah memasuki lebih dari 1 pekan. Lantas akankah eskalasi setelah ini akan semakin meningkat? Itu yang akan kami bahas bersama dengan sejumlah narasumber di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi untuk Anda. Kami akan membahasnya untuk Anda pemirsa bersama dengan narasumber yang telah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kami akan perkenalkan kepada Anda satu persatu. Yang pertama sudah ada Bang Stanislaus Rianta yang merupakan pengamat intelijen Universitas Indonesia. Selamat malam Bang Stanis. Sehat ya Bang ya? Sehat. Oke, alhamdulillah. Di sebelahnya juga sudah ada Mas Miftahul Ulum, pengamat Timur Tengah dari UMJ. Selamat malam. Selamat malam, Mas Ulum, Mbak Tiara. terima kasih sudah hadir secara langsung di Apa Kabar Indonesia Malam. Kemudian juga tersambung melalui sambungan virtual, sudah ada Pak Rizal Balarangeng, pemerhati politik internasional. Selamat malam Pak Rizal, sudah tersambung. Selamat malam Mbak Tiara, apa kabar? Sehat, terima kasih atas waktunya. Saya pertama-tama ke Alhamdulillah. Bang Stanis terlebih dahulu. Perang yang saat ini sudah melebihi 1 pekan, Anda melihat sebenarnya ini di luar prediksi dari Amerika Serikat kah atau sebenarnya sudah terbaca jauh-jauh hari respon dari Iran ini terhadap Amerika? Ya, saya melihat mungkin agak meremehkan Iran juga ya. Mungkin Amerika mungkin terlalu jumawa sehingga dia agak panjang ini agak keteteran kelihatannya, saya melihat agak keteteran. Tapi perang kan pasti akan selesai, pasti akan ada akhirnya. Entah itu karena ada yang menyerah atau nanti ada yang kehabisan senjata kemudian ya udah selesai seperti itu aja. Atau mungkin ada mediasi, kemudian mereka saling melakukan gencatan senjata gitu loh. Walaupun kita semua berharap bahwa ini segera diakhiri dengan gencatan senjata, tidak terus perang-perangan sampai menunggu senjata habis gitu loh. Tapi saya melihat bahwa Amerika mungkin terlalu agak meremehkan Iran sehingga perangnya panjang, panjang. Jadi kalaupun nanti kalau kata Bang Stanis tadi akan berhenti karena kehabisan senjata, ini siapa dulu nih nantinya? Ya, kita bisa dihitung sebenarnya. Ada misal ada 5.000 senjata milik Amerika. Kita hitung saja misalnya sehari 100, berarti di saving sekitar 30%, ya mungkin sekitar 1 bulan akan selesai.
1 bulan. Dan itu kan seperti perkataan Trump juga bahwa 4 minggu perang itu durasi mereka. Oke, baik. Saya ke Pak Rizal. Pak Rizal, Anda sepakat bahwa ini adalah bentuk dari salah perhitungan tanda kutip ya yang kemudian ini dilakukan oleh Amerika Serikat? Lalu tidak pasti, Tiara. Jadi the fog of war, kabut peperangan. Tetapi kalau kita lihat 1 minggu terakhir, memang pertahanan udara Iran itu sudah kosong melompong, kan? Tidak ada perlawanan sedikit pun di langit Iran, sehingga Amerika dan Israel bisa dengan bebas memilih sasarannya. Tinggal pertanyaannya sekarang adalah seberapa jauh kohesi internal pemerintahan. Kan sekarang pemerintahannya transisi itu, triumvirat. Dan Presiden Masoud Pezeshkian dan juga Gholam Hussein serta Ali Reza. Nah, kalau kita lihat yang menarik, kan Presiden Masoud Pezeshkian ini sudah minta maaf kepada negara-negara tetangganya karena memang sangat blunder kemarin menyerang Qatar, menyerang Dubai, bahkan Azerbaijan dan Turki. Nah, kalau kita lihat intensitas serangan balik Iran kan sudah jauh berkurang sekarang. Kurang lebih kira-kira 80-90% serangannya keluar itu sudah menipis. Jadi barangkali seminggu, 2 minggu, 3 minggu kita nggak tahu, kita nggak pernah pasti. Tetapi yang terjadi sekarang barangkali adalah internal struggle of power ya. Bagaimana kalau kita lihat Presiden Masoud Pezeshkian kan minta maaf kepada negara tetangganya karena memang blunder membuat Iran semakin terisolasi. Itu mungkin cermin dari satu tahap baru ya. Bagaimana kepemimpinan temporer ini, transisi yang dipimpin triumvirat, berusaha mencari jalan keluar. Mudah-mudahan dari pihak Amerika atau Israel juga menemukan sebuah strategi exit yang bagus yang bisa mencapai juga tujuan-tujuan mereka. Sehingga kedua belah pihak ini sedang mudah-mudahan sedang mencari jalan bagaimana peperangan ini barangkali 1 minggu lagi, barangkali 3 hari lagi, barangkali 2 minggu lagi. Tapi setiap perang akan berakhir, saya setuju. Mudah-mudahan akhirnya tidak terlalu lama lagi sehingga persoalan bukan hanya di kawasan tapi juga ke ekonomi global yang sudah mulai terpengaruh, lalu lintas manusia melewati Teluk yang sampai jutaan itu terhenti seketika bisa pulih kembali. Jadi saya kira kalau kita lihat soal persenjataan, barangkali apa yang sudah dialami di Iran dalam seminggu terakhir di mana pusat-pusat kekuatan militer Garda Revolusi termasuk produksi senjatanya, peluncuran senjatanya sudah bisa dilumpuhkan dalam waktu seminggu. Saya kira pertahanan seperti ini tidak akan mungkin berlangsung lebih lama lagi kalau kita lihat intensitasnya. Nah, tinggal apakah ada jalan keluar yang bisa, kalau saya sih kalau boleh rakyat Iran yang berharap ada perubahan pada teokrasi yang didukung oleh bedil dari Garda Republik itu bisa segera menemukan bentuk baru sehingga satu jalan keluar yang bisa disepakati bersama bisa terjadi gitu. Kira-kira gitu Tiara. Sebelum nanti pada akhirnya kita juga akan membahas ya seberapa jauh sebenarnya perang ini akan berlangsung. Saya ke Mas Ulum terlebih dahulu. Dari statement dari Pak Rizal tadi nampaknya Iran juga memang kerap memberikan serangan tapi untuk saat ini sudah secara signifikan berkurang. Anda melihat respons Iran ini sebenarnya seperti apa Mas Ulum? Ya baik, jadi selain mengamini disampaikan tadi Bang Rizal dan juga tentu saja bagi Mas Stanis ya, saya kira ketika melihat tadi keputusan dari Amerika itu untuk mau berperang, ini jangan melihat Amerika itu sebagai sebuah negara, tetapi melihatnya sosok Trumpnya. Dalam hubungan internasional itu kan kita punya mungkin ada pendekatan yang namanya rational actor. Jadi fokusnya itu kepada aktornya gitu ya. Nah, pada kondisi ini saya melihat justru pendekatannya bukan rational actor tapi irrational actor. Di mana Trump ini kalau kita lihat banyak sekali statement pendekatannya bukan berdasarkan hasil-hasil dari intelijennya, bukan dari data-data yang ada, tetapi lebih kepada bagaimana gut feeling-nya, bagaimana good feeling-nya dia, gut insting-nya. Nah sehingga ini yang berbahaya dalam artian ketika mau memutuskan untuk berperang, tadi kalau disampaikan oleh Mas Stanis ini terkesan itu terburu-buru dan juga tidak menyangka ternyata Iran bisa. Saya yakin ini
dikarenakan karena memang yang menjadi dasar keputusan untuk turun perang ini adalah instingnya, bukan berdasarkan rational assessment. Perhitungan. Nah, sehingga kalau tadi sebesar Amerika begitu dipimpin oleh negara yang kemudian ini hanya berdasarkan insting. Karena kalau saya lihat kalau kita lihat terakhir pada waktu ada hearing dari Kongres itu, keluar rata-rata Kongres menyampaikan bahwa hasilnya ini lebih membingungkan karena there's no plan. Nah, sehingga jika kita hubungkan tadi dengan kapan kira-kira ini berlangsung, sampai kapan, jika tadi Bang Rizal menyampaikan ini faktor Irannya, saya mungkin melihat ini justru kepada faktornya Trumpnya sendiri untuk melihat bagaimana victory naratifnya, narasi kemenangannya, sehingga dia akhirnya bisa memilih exit ramp-nya, jalan keluarnya, begitu ya. Yang lagi-lagi mungkin kalau lihat dari situasi saat ini, kalau kita lihat mereka baru mengajukan Pentagon itu sekitar 50 miliar dolar itu untuk penambahan, dan juga memang stoknya sudah berkurang, terbatas. Ada juga permasalahan mereka minta untuk vendor-vendor untuk memproduce amunisi, namun itu butuh waktu yang panjang. Nah, sehingga saya kira mungkin mudah-mudahan kita berharap perang ini segera usai. Ya, dari sisi tadi Iran juga sudah mulai melemah, Amerika pun juga sebagai penyokong utama Israel juga mulai melemah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa usai, mudah-mudahan. Tapi lagi-lagi usai dan berdamai begitu ya kita harapnya. Iya, tidak bisa terprediksikan. Oke, baik. Saya kembali ke Bang Stanis begitu ya. Kalau kita lihat dari awal memang tidak ada yang menyangka bahwa respons Iran memang sebegitu besarnya menjadi negara yang begitu kuat begitu dengan serangan bertubi-tubi dari Israel maupun juga dengan Amerika Serikat. Apa yang membuat Iran bisa sepercaya diri ini, sekuat itu begitu? Apakah hanya dengan apa yang dimiliki oleh Iran sendiri, atau keberadaan China dan juga Rusia di belakangnya cukup berperan? Ya, saya kira Iran dibangun sistemnya bukan karena 1 hari 2 hari ya. Beberapa tahun kan dia menjadi negara yang memang banyak musuh, kemudian di semacam tidak diisolir itu kan, tapi dia akhirnya membangun kekuatan secara mandiri. Nah, inilah yang tidak dimiliki oleh negara lain, saya kira, bahwa Iran mampu membangun sistem pertahanan secara mandiri. Kemudian tentu juga pasti dia akan mendekati siapa sih musuh Amerika dan siapa sih musuh Israel. Kita tahu bahwa Cina juga ada hubungan, kemudian Rusia juga ada hubungan. Kita juga menduga juga nanti Korea Utara juga bisa punya hubungan. Saya kira kalau nanti perang akan panjang, itu karena ada pengaruh dari pihak lain, ada dukungan dari pihak lain. Nah, kalau harusnya negara-negara lain itu membantu supaya menghentikan perang itu kan. Harapan kita seperti itu. Tapi kalau negara lain itu justru nanti malah mendukung untuk membantu persenjataan, membantu apa, itu akan memperpanjang perang itu. Tapi terkait dengan Iran, dia bisa seperti itu karena memang dibangun dipaksa untuk mandiri sehingga dia bisa mempunyai ketahanan yang baik. Oke, baik Pak Rizal, seberapa mungkin sebenarnya ada perpanjangan waktu ya dalam perang ini karena adanya keterlibatan dari negara-negara lain, karena kita ketahui sendiri Iran juga sudah menyasar sejumlah pangkalan militer dari beberapa negara atau beberapa wilayah begitu milik Amerika Serikat, begitupun sebaliknya. Ini seperti apa pandangan Anda, Pak Rizal? Blunder terbesar Iran kan sebenarnya menyerang negara tetangganya yang sudah dari awal berkata bahwa mereka akan netral, bahkan tidak mengizinkan pesawat-pesawat Amerika untuk dipakai sebagai landasan penyerangan Iran, tetapi diserang aja. Kalau di negara Arab yang dipakai sebagai landasan pesawat untuk menyerang Iran kan dari pihak Amerika itu di Jordania. Tetapi yang diserang itu Azerbaijan, Turki, Qatar, Dubai, Abu Dhabi, itu kan ngawur sebenarnya gitu. Makanya Presiden Pezeshkian minta maaf sekarang. Nah, kalau soal ketahanan militer Iran itu kan banyak mitos aja. Kalau kita lihat seminggu terakhir, kan pertahanannya sama sekali lumpuh itu di udara. Pesawat-pesawat Amerika dengan Israel bisa bebas. Nah, ini yang membuat Iran selama ini selalu berilusi tentang kekuatan, tentang hegemoni di Timur Tengah. Jadi ini yang membuat rezim teokrasi dan yang didukung oleh bedil dari Garda Revolusi itu selalu bisa mengintimidasi rakyatnya bahwa mereka kuat. Sebenarnya itu ilusi dan terbukti seminggu nggak ada pertahanan sama sekali. Nah, mudah-mudahan objektif untuk mengubah pemerintahan teokrasi seperti itu bisa tercapai cukup cepat sehingga perdamaiannya bisa terjadi. Tapi artinya seberapa mungkin perang ini nantinya akan meluas, dan juga termasuk ya beberapa pihak ini menyebutkan potensi perang dunia ketiga dan lain sebagainya seperti yang pernah dibahas. Itu
itu omon-omon tuh perang dunia ketiga, karena Rusia dan Cina kan tidak mau terlibat. Cina ngapain terlibat? Dia punya urusan pembangunan ekonomi, bagaimana pelemahan ekonomi, ada masalah Taiwan nantinya. Rusia apalagi dia sudah menduduki sebagian Ukraina dan tidak punya kemampuan lagi untuk projection of power di Middle East. Jadi itu cuma omon-omon kalau orang bilang ada, bahwa jangan lengah pada ancaman perang besar ke depan itu ya. Tetapi untuk konteks sekarang, ancaman bahwa perang akan meluas, terbuktikan Iran dengan berusaha melebarkan arena peperangan ke negara tetangganya, ternyata tidak juga berhasil membuat ini prahara besar, dan kemudian karena itu Presiden Pasekian itu minta maaf gitu loh. Nah karena itu kita lihat bahwa barangkali ini sebuah the beginning of the end, kalau kata Churchill tuh, the beginning of the end of the war. Mudah-mudahan, tetapi objektif rakyat Iran sebagian yang kemarin 2 bulan lalu, 3 bulan lalu, ratusan ribu turun ke jalan menuntut perubahan pemerintahan, mereka bosan juga 47 tahun dipimpin oleh ilusi tentang teokrasi yang menjepit mereka sendiri gitu loh, sehingga Iran tidak kemana-mana. Potensinya bagus sekali, sejarahnya bagus sekali, potensi manusianya, pendidikannya luar biasa, tapi mereka tidak kemana-mana karena ilusi tadi, gabungan teokrasi dengan ujung bedil dari garda revolusi yang mengawal mereka. Mudah-mudahan bisa berubah. Kalau misalnya yang terpilih sebagai Ayatullah yang baru adalah anak dari Khamenei, yaitu Mustafa Khamenei. Ini kan nepotisme gaya teokrasi gitu loh. Dan kita nggak tahu apakah Mustafa Khamenei akan lebih baik dari ayahnya almarhum, atau dia menjadi satu bentuk lama dalam botol baru gitu. Kita nggak tahu. Mudah-mudahan rakyat Iran segera mendapat angin perubahan yang bagus yang dibuka oleh potensi kekuatan yang sekarang terjadi dalam kontestasi di Timur Tengah. Mudah-mudahan, who knows, bahwa konflik besar ini membawa sesuatu yang baik bagi rakyat Iran di masa depan. Diaspora Iran di luar negeri kan luar biasa senangnya sekarang. Menunggu dengan harap-harap cemas bahwa perubahan yang fundamental bisa terjadi di Iran setelah 47 tahun kebuntuan yang dibawa oleh rezim teokrasi itu. Oke, baik. Kalau dari kacamata Pak Rizal, permintaan maaf dari Presiden Iran ini adalah bentuk dari, tadi infonya blunder gitu ya. Nah, bagaimana dengan pandangan dari Mas Ulum sendiri? Apakah memang iya itu adalah permintaan maaf yang menunjukkan bahwa Iran sudah sedikit lebih rendah dan juga melemah nih dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Israel? Tapi mungkin dijawab nanti, Mas Ulum, kami akan kembali usai jeda untuk Anda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya langsung mengarah ke Mas Ulum dengan tadi pertanyaan yang kemudian menggantung begitu ya tadi. Tapi sebelumnya saya hadirkan terlebih dahulu informasi yang akan kami hadirkan pemirsa. Di mana di layar kaca ini juga Anda bisa melihat bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim bahwa militer Iran ini sudah dinyatakan hancur lebur dalam konflik yang saat ini sedang berlangsung begitu bersama dengan Amerika Serikat dan juga didukung oleh Israel. Dan kemudian juga Trump menyatakan bahwa Angkatan Darat, Angkatan Laut dan juga sistem komunikasi bersama dengan sejumlah pemimpin militer Iran ini telah hancur. Di mana Trump juga menegaskan 2 gelombang pimpinan militer Iran telah hilang dan kini negara tersebut ini berada pada jajaran kepemimpinan ketiga. Oke, sebelum kita membahasnya saya mau melanjutkan pertanyaan yang tadi, Mas Ulum. Apakah kemudian permintaan maaf Presiden dari Iran ini memang menggambarkan kelemahan begitu ya atas apa yang terjadi di internal ataupun juga serangan-serangan Iran, atau justru strategi menurut Anda? Ya, baik. Menurut saya melihatnya ya tentu saja mungkin dalam kondisi saat ini sudah mulai melemah. Tapi saya melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Iran ini adalah bentuk strategi. Ya, dalam artian apa? Strategi untuk ya tentu saja yang pertama adalah mau meminta maaf.
Dan ketika setelah minta maaf itu mau membuka sekiranya bisa ada jalur negosiasi melalui para aliansi-aliansi. Karena kalau kita lihat mau langsung masuk ke Amerika sudah tertutup. Cara jalurnya yang sekiranya mungkin dalam artian bisa meredam setidaknya apa yang sudah dilakukan selama sepekan ini adalah juga membuka jalur komunikasi dengan negara-negara lain. Sehingga negosiasinya tadi itu setidaknya bisa melalui third party yang dalam kondisi saat ini sangat terdampak oleh apa yang terjadi ya. Ya tentu saja dengan penutupan Hormuz Strait itu berdampak sekali ya. Bahkan ya kalau kita lihat juga apa yang terjadi eskalasi itu sangat berdampak sehingga lagi-lagi saya melihatnya lebih kepada strategi yang tentu saja mungkin alasannya karena memang melemah atau apapun itu, tetapi saya kira mudah-mudahan ini menuju kepada exit ramp-nya, jalan keluarnya yang jika seandainya lewat Trump Amerika sudah terputus, mungkin mencoba untuk bernegosiasi dengan jalur pihak-pihak yang lainnya. Seberapa efektif tapi menurut Anda? Saya kira kalau kita lihat sekarang kondisi yang ada, ya ada beberapa yang saya lihat juga bacaan-bacaan yang saya lihat. Pemimpin-pemimpin negara-negara Middle East ini juga sudah mulai mengkontak ya karena ketidakjelasan ini mau berakhir kapan sementara ekonomi dan lain-lainnya mereka sangat terdampak. Nah, sehingga lagi-lagi ini ibaratnya ya masing-masing mungkin akan melihat saling mengukur gitu ya. Termasuk juga dari sisinya Trump ya Amerika karena juga di dalam secara domestiknya juga itu ditekan habis-habisan, khususnya targetnya apa sebenarnya. Jadi kalau kita lihat ini kan targetnya misalkan yang pertama mau memusnahkan senjata pemusnah massalnya gitu ya. Yang kalau dalam kondisi saat ini itu terdesentralisasi hampir kalau saya lihat catatan terakhir itu di 31 titik itu ada di underground. Itu tentu saja dalam waktu dekat sangat sulit untuk bisa mencapai target tersebut. Yang kedua, kalau mau regime change, mau mengganti rezimnya, saya kira itu PR yang luar biasa lagi. Kenapa? Harus ada ground invasion. Harus ada turunkan tim memang dan juga kependudukan dan lain-lainnya. Yang saya kira ini sangat sulit untuk dicapai. Yang ketiga mungkin ya untuk mendapatkan support dari domestiknya Amerika. Nah tapi kalau posisinya kalau kita lihat survei terakhir itu hanya 27% dari masyarakat di Amerika itu yang mendukung adanya campur tangan invasi ini. Nah sehingga kalau saya melihatnya lebih kepada kalau kita lihat Trump ini kan tipikalnya sangat bombastis, narasi. Sehingga exit ramp-nya yang paling memungkinkan yang bisa dilakukan oleh Trump itu adalah apa? Mengeluarkan narasi victory dengan ya entah apapun alasannya itu. Seperti itu. Oke. Pak Rizal, tanggapan Anda? Kalau saya kira saya setuju bahwa masing-masing pihak ya mencari exit strategi. Saya kira baik Amerika maupun Iran tidak mau perang yang berkepanjangan apapun lah ininya. Tetapi kalau kita lihat misalnya ya yang menarik kan Presiden Masoud Pezeshkian itu kan minta maaf, itu kan sebenarnya satu tanda bahwa pada saat serangan di hari-hari pertama yang menewaskan Khamenei dan 40 pimpinan elit pemerintahan termasuk elit Garda Revolusi itu ada semacam kepanikan dan juga berkombinasi dengan sistem di Iran yang terdesentralisasi sehingga penyerangan-penyerangan rudal dan drone kepada Qatar, kepada Dubai, kepada Azerbaijan itu mungkin sama sekali tidak dikoordinasi dan tidak dikomando dari pusat karena pemerintahan pusatnya lagi panik barangkali ya sehingga dengan adanya triumvirat kita lihat celah di situ bahwa barangkali terjadi internal struggle of power untuk menentukan strategi Iran dalam merespon terhadap konflik yang terjadi sekarang itu kita nggak tahu. Dari segi Amerika Serikat, saya kira tujuannya kalau memang mau regime change tidak gampang karena kan ini kan harus dilihat sekuensnya dari Desember protes yang begitu banyak di kota-kota Iran sampai sekarang kan harapannya bahwa terjadi perubahan cepat masyarakat Iran bangkit untuk menuntut perubahan. Tapi kalau tidak terjadi, saya kira tujuan kedua untuk melemahkan basis-basis militer dari pendukung rezim yang sekarang termasuk angkatan lautnya 40 kapal perang besar dan kecil kan sudah berhasil dilumpuhkan sama sekali gitu. Jadi kalau memang Trump bisa menjadikan itu sebagai sebuah victory ya klaim bahwa itu sebuah victory, saya kira perang ini bisa berakhir dalam waktu singkat. Nah, seberapa jauh dia melihat bahwa itu memang sudah tercapai, seberapa jauh perubahan internal di Iran mungkin tercapai ya ke arah pembaruan ke arah berubahnya rezim
ke arah yang lebih terbuka, lebih maju seperti negara tangganya yang lain, seperti Qatar, seperti Dubai, seperti Abu Dhabi, seperti Turki. Itu kan negara yang bagus, yang maju, terbuka. Ya Baik. kalau soal demokrasi atau otokrasi soal lain, tetapi lebih normal, negara normal yang dengan bangga menjadi warga dunia yang terbuka gitu. Kira-kira itu. Oke, baik Pak Rizal, saya ke Bang Stanis lagi. Bang Stanis, tadi kita melihat sama-sama pernyataan Trump begitu ya, yang menyoroti dan juga sudah mendeklar begitu bahwa militer Iran ini hancur lebur atas apa yang kemudian ini terjadi, serangan Iran dan juga Amerika Serikat serta Israel. Anda sendiri menilai statement ini seperti apa? Ya, kita bisa nilai dari beberapa aspek ya. Aspek pertama mungkin propaganda juga. Yang kedua juga itu sebenarnya pernyataan bahwa memang tidak ingin perang berlarut-larut itu. Naluri manusia kan tidak ingin sebenarnya perang itu menghindari, tetapi manusia jelas tidak mau diserang kan, tidak mau diserang. Nah, perang terjadi karena ada intensi, ada niat untuk mencapai sesuatu dan ada capability. Nah, kita lihat ini bisa turun ketika capability-nya sudah mungkin kehabisan stok atau niatnya memang sudah ya tidak perang lagi atau memang sudah menang. Nah, memang dari beberapa catatan Amerika mengklaim bahwa dia sudah berhasil menguasai banyak pihak. Kemudian di beberapa titik Iran juga sudah mulai porak-poranda itu. Nah, kita mengharapkan bahwa ini menjadi sinyal sebenarnya, udah selesai. Tapi kan tentu Iran tidak semudah itu, tidak seperti Venezuela yang dikuasai dalam beberapa jam kemudian bisa dikuasai itu kan. Konteksnya akan berbeda. Pimpinannya tewas dalam perang begitu. Berbeda konteksnya ya. Nah, pimpinan yang tewas ini kan bisa memunculkan intensi dari masyarakatnya. Walaupun kita lihat ada terbelah, ada yang pro, ada yang tidak mungkin ya. Ini bisa memperpanjang itu. Tapi harapannya saya sepakat bahwa keterlibatan negara-negara lain untuk menghentikan ini dilakukan gitu. Sehingga saya sendiri meyakini bahwa tidak akan terjadi perang dunia ketiga. Saya meyakini itu bahwa ini tidak akan lama kemudian selesai. Tetapi bagaimana exit ini kan yang jadi pertanyaan kan. Apakah kemudian Amerika mengklaim kita sudah menang kemudian berhenti atau kemudian karena ada campur tangan dari pihak lain kemudian untuk mendamaikan, kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan sih bahwa pernyataan Amerika bahwa kita sudah menang itu pernyataan bahwa ini sebenarnya mau berhenti perang. Sebenarnya mau berhenti. Tapi kalau Trump sendiri menyebut bahwa hanya satu yang kemudian ini bisa menghentikan ini, yakni Iran menyerah tanpa syarat begitu. Menurut Anda ini realistis? Ya, siapapun kepala negara Amerika pasti akan mengatakan itu kan. Tapi realistis? Ya, itu pasti akan dikatakan sebagai protokol untuk sebagai seorang kepala negara Amerika mengatakan itu. Jangan sampai terlihat kalah kan. Itu protokolnya mereka, saya yakin itu. Tapi Iran sendiri kan juga tidak menyatakan tidak akan menyerah begitu ya Bang Stanis ya. Tidak ada negosiasi yang kemudian terjadi, artinya deadlock begitu. Ya, di publik pasti akan mengatakan itu. Tetapi di balik layar pasti mereka juga melakukan komunikasi atau melakukan pendekatan-pendekatan supaya perang ini akan segera berhenti. Pandangan Anda seperti apa, Mas Ulum? Ya, jadi kalau terkait itu saya kira juga ya tentu saja kalau misalkan ditanyakan apakah akan menyerah atau tidak, ya lagi-lagi ini kalau misalkan kita kan dalam negosiasi itu kita kenal ada namanya BATNA, Best Alternative to the Negotiated Agreement, di mana itu adalah skenario paling buruk dan terbaik dalam proses negosiasi. Nah, dalam proses ini tadi saya juga setuju dengan yang disampaikan oleh Mas Stanis bahwa tentu saja sebagai seorang presiden dia akan menunjukkan dulu ini stage kami, no options, negotiation, tetapi surrender, fully surrender, total surrender. Nah, sehingga lagi-lagi melihatnya juga memang tadi di dalam publik, dalam perang itu kan kalau kita lihat ada layernya, ada 3 lah istilahnya. Dalam perang, terus habis itu ada layer agenda setting agendanya, lalu nanti level publik. Nah, dalam prosesnya tadi, untuk mau betul-betul menunjukkan bahwa perang ini usai, itu ada di level di dalam perangnya. Nah, ketika mau menyampaikan sesuatu di level publik, tentu saja sebagai seorang presiden, siapapun itu pasti akan lebih menunjukkan bagaimana mau memposisikan bahwa kita adalah pemenang, kita harus menang dengan gilang gemilang gitu 100%. Nah, dalam proses agenda settingnya, disitulah akan ada proses negosiasi. Yang mana setting stage-nya Trump yang itu di 100% harus surrender, itu bisa jadi nanti akan berubah sesuai dengan ya tadi yang saya bilang BATNA ya. Kalau dalam ilmu negosiasi itu akan ada spektrumnya di situ ya. Disitulah prosesnya. Nah, menyambung dengan penyampaian yang sebelumnya terkait third party. Nah, third party inilah yang nantinya akan mempengaruhi proses tadi itu. Apakah memang surrender 100% ataukah seperti apanya, yang tentu saja kalau mau melihat bagaimana Trump
ya selalu senang dengan narasi-narasi, ya itu ya kita berikanlah kesempatan untuk menarasikan meskipun hasilnya dalam faktualnya itu tidak seperti itu. Nah, sehingga pada tahapan layernya di sini perang itu selesai, ya semuanya bisa terselesaikan, ada jalan keluar yang semuanya ini ya kita harapkan perang usai seperti itu. Oke, kalau pandangan Pak Rizal sendiri seperti apa? Seperti yang kita ketahui hari ini misalnya, bahwa kedua belah pihak ini bersikukuh tidak akan melakukan negosiasi, artinya deadlock begitu. Apa yang setidaknya bisa dilakukan untuk meredakan tensi dari kedua belah pihak? Memang kedua belah pihak ya mencari exit strategi di mana masing-masing bisa claim victory. Kalau itu there is no doubt. Tetapi memang yang lebih terdesak dalam posisinya sekarang itu Iran. Karena ini kan langitnya benar-benar sudah dikuasai oleh pesawat-pesawat Amerika Serikat dan Israel, dan pemerintahannya kelihatannya satu persatu kekuatannya sudah bisa dilebahkan ya, kekuatan gempurnya itu termasuk angkatan lautnya. Sehingga saya kira sekarang ini yang paling penting bagaimana misalnya Presiden Masoud Pezeshkian itu yang dikenal sebagai kaum moderat ya, juga ada Ali Larijani gitu yang juga moderat, bisa membuka peluang kerjasama dengan kaum-kaum atau elemen pembaharu. Jangan lupa di Iran kan ada dua jenis tentara, satu tentara Garda Revolusi, satu tentara reguler, satu 200.000, satu 400.000 gitu. Nah, kalau tentara regulernya bisa membuka jalur dengan kaum pembaharu di dalam pemerintahan seperti Presiden Masoud Pezeshkian dan juga kaum diaspora Iran yang begitu banyak di luar negeri, dan bisa membuat konsensus baru ke arah mana Iran akan melangkah, saya kira itu bisa diklaim sebagai victory on both sides, baik oleh Iran sendiri maupun oleh pemerintahan Amerika dengan berkata bahwa mereka sudah bisa membuka pintu bagi harapan baru di Iran. Nah, kalau itu barangkali seminggu, 2 minggu atau kurang dari seminggu kita akan melihat breakthrough yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Nah, ini sangat tergantung pada perkembangan domestik ya di dalam Iran. Bagaimana pemerintahan yang ada sekarang, the existing order, mau berubah, dan bagaimana kekuatan-kekuatan pembaharu termasuk tentara reguler di Iran itu bisa melihat peluang baru untuk melakukan renegosiasi. Dan juga jangan lupa kan di luar negeri kan banyak banget elemen-elemen masyarakat Iran yang juga punya banyak kontak ke dalam negeri Iran yang sedang melihat kesempatan bagaimana membawa Iran ke arah yang lebih baik. Nah, ini kan perlu waktu sedikit untuk menyusunnya, karena kalau soal kekuatan there is no doubt, kekuatan Iran sudah lumpuh pertahanannya ya. Kalau sekarang dia mau menyerang negara tetangganya lagi seperti kemarin kan semakin terisolasi lagi, semakin tidak punya kawan. Itu Uni Emirat Arab kan sudah menyatakan bahwa kita jangan diserang lagi dong, kalau enggak kita akan retaliasi juga. Nah, kalau kan tidak terbayangkan semua negara tetangga di Iran gitu, Qatar, Azerbaijan, Turki, semuanya rame-rame menyerbu Iran, kan siapa yang mau seperti itu gitu kan? Kira-kira cara berpikirnya gitu. Jadi mau tidak mau settlement untuk renegosiasi harus dilakukan, dan saya kok tidak melihat bahwa ini akan berkepanjangan. Jadi mudah-mudahan kita akan terkejut, tapi terkejut dengan arah yang baik dan menggembirakan. Begitu kira-kira, Tiara. Tidak akan berkepanjangan dan juga kita harapkan ada renegosiasi begitu ya. Tapi faktanya hari ini Amerika ini telah menyerang depo minyak Iran dan juga salah satu bandara di Iran begitu ya. Nah, apakah ini tidak nantinya akan bisa memantik api konflik untuk kemudian ini menjadi membara lagi? Itu yang kemudian nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Kita jeda terlebih dahulu, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam. Sebelum kami melanjutkan perbincangan, pemirsa, kami akan ajak Anda terlebih dahulu untuk memperbarui dan melihat situasi terkini di Teheran, Iran bersama dengan rekan kami Said Idrus di sana. Selamat malam waktu Jakarta, Idrus. Seperti apa kondisi terkini di lokasi Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia dan selamat sore waktu Iran. Seperti yang kita ketahui, peperangan atau eskalasi serangan antara rezim Zionis Israel dan juga Amerika dengan Iran masih terus meningkat. Setiap hari tiga negara ini masih saling serang. Israel masih terus menyerang, Israel dan Amerika masih terus menyerang Iran. Iran pun masih terus menjalankan serangan balasan terhadap
titik-titik atau target-target di rezim Zionis Israel dan juga Amerika. Terakhir kali serangan terbesar yang dilakukan oleh rezim Zionis Israel dan juga Amerika adalah ke depo minyak yang berada di selatan kota Teheran di kota Rey. Tentunya ledakan ini mungkin menurut saya adalah ledakan yang cukup besar ya, dan yang terdahsyat yang pernah saya saksikan di Teheran, karena apinya itu cukup besar dan juga sampai keluar ke jalan-jalan, bahkan asapnya itu menyelimuti kota Teheran sampai pagi. Bahkan sampai saat ini pun masih dikabarkan bahwa api tersebut masih belum padam, karena depo minyak di kota Rey di selatan Teheran itu adalah salah satu yang terbesar di pinggiran kota Teheran. Begitu juga rezim Zionis Israel juga masih melakukan serangan ke beberapa kota di Iran, salah satunya di Isfahan dan juga di Qum. Kali ini bukan lagi istilahnya target-target strategis yang diserang oleh rezim Zionis Israel dan juga Amerika, tapi masih mengulangi serangan-serangan yang sama, yaitu ke beberapa sekolah di daerah Qazwin dan juga ke pemukiman sipil di daerah Qum. Sementara keadaan masih belum membaik, keadaan masih terus meningkat eskalasi serangannya, akan tetapi warga masih tetap stabil kehidupan masyarakat di setiap kota-kota di Iran, terutama di kota Teheran. Itu yang saya saksikan sampai saat ini. Masih belum ada chaos, masih belum ada kekhawatiran yang saya lihat ada di wajah-wajah masyarakat. Belum ada antrian bensin, belum ada kenaikan bensin, dan juga belum ada istilahnya belum ada juga perebutan bahan-bahan pokok atau bahan dasar di pasar-pasar dan pasar swalayan. Instansi pemerintah sampai saat ini masih diliburkan, sekolah-sekolah dan juga universitas masih diliburkan, akan tetapi pasar, rumah sakit, pom bensin, dan tempat-tempat yang menjadi kebutuhan masyarakat setiap harinya masih tetap berjalan, masih tetap buka. Masyarakat juga masih hidup seperti biasanya. Cukup normal, walaupun istilahnya bom masih tetap meledak di kota-kota mereka, tapi masyarakat masih tetap keluar ke jalan dan hidup secara normal. Dan setiap malam masyarakat Iran di setiap kota di Iran masih tetap turun ke jalan untuk menyampaikan dukungannya terhadap pemerintahan untuk selalu atau untuk membalas setiap agresi, serangan, dan juga kekejaman dari rezim Zionis Israel dan juga Amerika. Terima kasih atas informasi yang Anda bagikan kepada kami, Said Idrus, langsung dari Teheran, Iran. Selalu jaga keselamatan dan keamanan Anda di sana. Selamat malam waktu Jakarta. Saya langsung melanjutkan ke Bang Stanis. Bang Stanis, tadi kita melihat begitu ya, serangan demi serangan ini masih terus dilakukan. Kalau memang nantinya akan ada renegosiasi, apakah ini tidak semakin memicu konflik semakin besar begitu? Ya, kita ke serangan dulu, bahwa ada 3 entitas yang biasanya diserang ketika perang. Satu, pemimpinnya. Yang kedua itu pangkalan militernya, senjatanya. Yang ketiga adalah logistiknya. Ini ketika sudah sampai kepada logistiknya nih, tangki minyak itu kan depo minyak sudah diserang. Yeah. Kalau ini tiga-tiganya sudah dikuasai, maka ini menjadi titik rendah di dalam suatu pertempuran. Kalau misalnya pemimpinnya sudah tewas, kemudian pangkalan militernya sudah dikuasai, kemudian atau diserang, kemudian logisnya sudah dikuasai. Nah, ini akan menjadi arah mengambil jalan lain. Ya kalau misalnya itu sudah dikuasai, maka akan menuju ke arah diplomasi atau nanti negosiasi atau apapun itu. Tapi saya melihat bahwa itu strategi normalnya dalam pertempuran, itu kuasai pemimpinnya, kuasai senjatanya, kuasai logistiknya. Itu pasti akan dilakukan seperti itu. Berarti ini sudah mencakup ketiganya, ya, sebagai tanda bahwa dalam waktu dekat ini akan ada negosiasi. Ya, sementara kalau kita melihat Amerika kan center of gravity Amerika itu tidak terjangkau oleh Iran sebenarnya kan. Sementara Amerika bisa menjangkau Iran gitu. Itu biasanya kalau perang misalnya center gravitinya sudah dikuasai, maka itu menjadi titik bahwa dia sudah lemah. Minimal posisinya lebih rendah daripada penyerang. Oke. Yeah. Baik, Mas Ulum, tapi kalau kita melihat karakter dari negara Iran sendiri begitu ya, setelah serangan dari pimpinannya hingga tewas, kemudian juga 3 poin itu tadi, akankah ia akan membuka negosiasi atau justru ingin membalas lebih besar lagi? Ya, sebelum saya jawab itu, mungkin saya mau menyambung dulu yang disampaikan oleh Mas Stanis, bahwa dari tadi ini kita ngobrol seakan-akan perang ini adalah Iran dan Amerika. Kita lupa the main culpritnya itu adalah Israel.
Nah, ketika kita ngomong bahwa kita ini sudah mau menuju kepada negosiasi dan lain-lain, kita lupa bahwa ada main culprit itu yang merasa terancam kalau seandainya orang berdamai. Nah, saya lebih melihatnya ketika serangan tadi, terlepas tadi memang yang disampaikan oleh Mas Tanis itu adalah memang tahapan-tahapan yang perlu ketika perang, saya melihatnya justru ini adalah bentuk provokasinya Israel ini untuk jangan sampai ada negosiasi dalam waktu dekat. Lebih kepada ke situ. Nah, sehingga lagi-lagi menjawab pertanyaan Mbak Tiara, ini akan tergantung tadi ya, bagaimana penerimaan dari Iran itu sendiri untuk menyikapinya. Apakah dia terprovokasi? Provokasinya tentu saja balas lagi gitu ya, dengan membalas menyerang Haifa juga. Tetapi lagi-lagi sampai ke sini hitungan-hitungan kita tadi di awal di segmen sebelumnya itu tentu saja akan menjadi pertimbangan-pertimbangan utama untuk sesungguhnya apakah we will go with what Israel itu wants dengan prolong the war yang semuanya itu tentu saja semuanya terdampak ya, atau ya kita segeralah kita untuk renegosiasi ya, yang saya kira lagi-lagi ya secara hitungan analisis saya melihatnya di tahap ini Presiden Iran ini perlu untuk bisa memastikan internalnya. Karena kalau kita kembali lagi tadi kepada polanya sekarang Iran ini kan mengambil pola pendekatannya perangnya ini namanya mosaic defense, di mana komando-komando itu terdesentralisasi ke wilayah-wilayah yang masing-masing punya otoritas untuk mengambil keputusan. Nah, PR-nya tentu saja adalah bagaimana mengkoordinir ini. Tapi kelebihannya itu akan sulit buat yang menyerang itu untuk menyerang karena terdesentralisasi. Nah, yang menjadi PR-nya adalah berbeda dengan bagaimana kita mau menganalisis Amerika saat ini, itu cukup mudah dengan melihat aktornya yaitu Trump. Iran ini untuk menganalisisnya harus melihat dari sisi ideologi, idenya, yang saat ini bapak ideologinya itu sudah terbunuh. Nah, sehingga saya kira lagi-lagi ini mungkin faktor domestik ya, selain tadi pertimbangan memang kita harus renegosiasi, ini juga mungkin yang nanti akan menjadi challenge tersendiri. Sampai di tahap mana kita puas bahwa terbunuhnya Ayatollah itu dengan negosiasi saat ini perang berhenti itu sudah cukup, kurang lebih seperti itu. Oke, baik Pak Rizal, pandangan Anda apa juga sepakat bahwa dari tadi yang kita bicarakan ini kaitannya kita berharap perang ini paling lama 5 minggu lagi ini akan berakhir begitu ya, tapi dengan keberadaan Israel di tengah-tengah kita semua ini bisa jadi bahkan lebih dari itu, dan bisa dikatakan bahwa masih jauh begitu untuk kata damai itu sendiri? Mungkin tidak 5 minggu ya, kelamaan rasanya ya. Tapi kan yang kita lihat memang sejak awal perang ini asimetris ya, di mana yang satu menyerang dari udara dan tidak ada perlawanan sama sekali di udara, yang satu lagi menyerang tetapi negara tetangganya yang sebenarnya keliru dan mereka sudah ubah sekarang. Nah, kalau kita lihat sekarang akan terjadi aplikasi tekanan yang semakin dalam. Pertama pemimpinnya, yang kemudian yang kedua kekuatan militer dan angkatan lautnya, dan ketiga sekarang fasilitas atau logistik yang dikuasai oleh Garda Revolusi, termasuk ladang minyak yang terakhir gitu. Nah, apakah dengan tekanan yang semakin dalam ini pemerintahan the existing order ya itu bisa bertahan atau berubah atau terbelah? Yang kita tidak mau kan terjadi pembelahan sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi pemerintahan yang efektif di Iran. Sehingga barangkali ujungnya bukan transisi yang baik tapi perang sipil yang berkepanjangan. Seperti di Irak barangkali ya. Tetapi kita mudah-mudahan itu tidak terjadi dalam waktu 1-2 minggu, terjadi renegosiasi baik di dalam pemerintahan Iran antara elemen existing dengan elemen-elemen pembaruan maupun dengan kekuatan-kekuatan luar yang ingin melihat Iran berubah. Nah, kalau dari segi Amerika sendiri, saya kira publik Amerika juga tidak akan tahan jika perang ini berkepanjangan. Dan Amerika kan negara demokrasi, ada Senat, ada Kongres, ada para gubernur yang tiap hari berbicara, ada yang pro, ada yang kon. Nah, karena itu aplikasi yang semakin dalam dari kekuatan penyerangan militer ini, dari pemimpin, dari kekuatan militer, hingga logistik atau pusat-pusat produksi yang dikuasai oleh Garda Revolusi itu sebagai pendukung utama rezim teokrasi, itu mulai dihancurkan satu persatu. Nah, apakah Iran bisa bertahan lama dengan ini?
tanpa terpecah sama sekali, sehingga masih memiliki kekuatan pemerintahan yang mau melakukan renegosiasi, itu pertanyaan besarnya. Kita berharap bahwa tidak terjadi perang sipil di dalam tubuh Iran sendiri dalam jangka panjang, karena itu jauh lebih berbahaya ketimbang apa yang terjadi selama ini. Nah, ini saya kira pertanyaan besarnya, mudah-mudahan ya, selalu memang perang seperti saya katakan di awal, selalu ada fog of war, selalu ada kabut peperangan, kita nggak pernah pasti apa yang akan terjadi. Tapi saya kira setelah seminggu indikasi ke arah ujung perang ini sudah mulai lebih terbuka. Oke, baik. Begitu, Tiara. Oke, saya ke Bang Sanis. Bang Sanis, kalaupun kita malam ini begitu ya, memberikan harapan kepada penonton, setidaknya kapan perang ini berakhir yang paling mungkin, ini berapa lama? Ya, perkiraan saya Singkat maksimal saja. 4 hari, 4 minggu. 4 minggu itu tadi? Maksimal ya. Oke. Sama, sepakat juga? Mas Kurang Ulum? lebih ya, sekitar ya, total sebulan ya 4 minggu ya. Anda juga sepakat bahwa nantinya konflik akan segera mereda dalam 4 minggu? Artinya, Pak Rizal? Kalau bisa 2 minggu apa seminggu. 2 minggu, kalau oke. boleh. Artinya Kalau lebih bisa, cepat begitu ya? Kalau bisa sehari 2 hari lagi Sehari selesai, 2 hari lagi, kalau itu yang bisa. kita harapkan tentunya. Tentu kita harapkan negosiasi segera dilakukan begitu ya. Konflik pun juga segera mereda, situasi kembali aman dan juga damai untuk seluruh pihak tentunya. Terima kasih atas pandangan dan juga perspektif yang diberikan di Apa Kabar Indonesia Malam. Bang Stanis, kemudian juga Mas Ulum dan Pak Rizal bergabung bersama kami. Sehat selalu Baik, semuanya. terima kasih, Assalamualaikum. terima kasih. Dan pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda bersama dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Pemerintah menyiapkan lahan seluas sekitar 30 hektar untuk pembangunan hunian rakyat sebagai bagian dari percepatan program 3 juta rumah. Danantara akan berperan mendukung pembiayaan proyek tersebut. Pemerintah akan membangun 140.000 unit hunian vertikal pada 30 hektar lahan hasil hibah dari Lipo Group di Cikarang, Jawa Barat. Kita dalam kesempatan yang baik ini. Acara peresmian penyerahan lahan turut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait, Ketua Satgas Perumahan Hashim Joyo Hadikusumo, CEO Danantara Indonesia Rosan Ruslani, dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Anindya Bakri. Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Joyo Hadikusumo menilai langkah ini bersejarah yang menunjukkan peran aktif swasta dalam mendukung sektor perumahan di Indonesia. Dalam hal ini Lipo Group menyerahkan bidang tanah yang sangat luas, 30 hektar lebih, kepada pemerintah, kepada negara untuk membangun, dan setelah itu menyerahkan kepada rakyat kita yang belum memiliki perumahan atau penghunian. Itu nanti akan dimiliki oleh rakyat kita yang tergolong miskin dan belum mampu. So ini suatu hal yang luar biasa. Nanti kita harapkan bisa menyediakan 140.000 unit apartemen. Sementara itu, CEO Danantara Indonesia Rosan Ruslani menyatakan proyek besar ini melibatkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah, investor hingga badan usaha milik negara atau BUMN. Ya tentunya di dalam hal ini peran Danantara kita pertama dari segi pembiayaan kita akan mensupport penuh, karena kalau kita lihat ini juga proyek yang sangat baik, dan kalau dibilang ini supply and demand-nya sangat banyak ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hashim. Jadi pertama dari ininya, dari pembiayaannya kita akan dukung secara full, dan juga tentunya di kami kan ada BUMN karya yang kita bisa bekerja sama juga di dalam proyek ini, tentunya bersama-sama dengan kontraktor swasta lainnya. Kita akan berkolaborasi. Jadi itu peran Danantara dalam proyek di Mekarta ini. Terima kasih. Selanjutnya, setelah tinjauan lokasi, Kementerian bersama Danantara Indonesia akan melanjutkan proses pematangan konsep pembangunan, termasuk penyusunan skema pengembangan kawasan hunian, serta mekanisme penentuan harga dan kriteria pembelian oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
bersama dengan kita dalam kesempatan. Dari Jakarta, Leo Sibarani, Taufik Muharvan, TV One mengabarkan. 1, 2, 3. Sekali lagi, oke. Dari bawah ini merupakan kolaborasi kita. Pemirsa, angin kencang melanda wilayah Klaten, Jawa Tengah menyebabkan pohon berukuran besar di kawasan wisata tumbang. Peristiwa tersebut mengakibatkan sejumlah lapak pedagang di sekitar lokasi mengalami kerusakan. Pemirsa, inilah detik-detik pohon berukuran besar tumbang saat terjadi hujan deras disertai angin kencang. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan objek wisata mata air Cokro, Klaten, Jawa Tengah. Batang dan ranting pohon menimpa beberapa lapak milik pedagang hingga hancur. Di Sela pengecekan di lokasi Sabtu sore 7 Maret 2026, Kepala BPBD Klaten Syahruna menjelaskan total ada 3 pohon besar yang tumbang di kawasan wisata ini. Sedangkan lapak pedagang yang rusak ada 6 unit. Peristiwa tersebut terjadi saat angin kencang melanda wilayah Klaten pada Jumat lalu. Pemirsa, kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Tiara Haraha. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Utama. Kami pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.